Salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini saya akan menyampaikan kuliah materi tentang rekayasa perangkat lunak atau software engineering yang saya ambil dari buku Software Engineering Practitioner Approach, karya dari Roger Pressman, seorang software engineer, seorang penulis buku software engineering yang sudah lama sekali dan terkenal dengan buku-buku tentang software engineer, dan beliau menjadi bapaknya software engineering karena sudah lama sekali dia menggeluti dunia software engineering. Dan buku yang kita pakai itu adalah buku edisi ke-8, buku yang dikeluarkan tahun 2015. Dan software dan software engineering ini adalah topik yang diangkat di materi saat ini, dan ini juga merupakan materi awal di buku software engineering edisi ke-8 ini, dan juga ini jadi materi pembuka kita di kuliah ini. Ya, software dan software engineering. Jadi hal yang pertama yang akan saya sampaikan adalah tentang software, dan kemudian akan kita bahas mengenai software engineering. Kita mulai dari definisi software, ya. Software adalah, ya, menurut Roger Pressman, software adalah instruksi-instruksi atau kode-kode dalam bentuk program komputer yang bila dieksekusi memberikan fitur, fungsi, dan kinerja yang diinginkan. Kemudian adanya struktur data memungkinkan program untuk cukup memanipulasi informasi. Jadi dengan adanya struktur data tambahan itu membuat software itu bisa melakukan manipulasi informasi. Kemudian manipulasi di sini maksudnya cukup untuk bisa melakukan rekayasa informasi. Bukan hal yang negatif, ya, rekayasa. Dokumentasi yang menggambarkan operasi dan penggunaan program. Nah, ini juga bagian dari software yang tidak bisa dilepaskan, ya. Ini ada buku panduan dan lain-lain, itu semua tergabung menjadi sebuah wujud yang namanya software. Nah, software itu di-develop atau dikembangkan atau direkayasa, ya, bukan dimanufaktur secara klasik, klasik sense. Jadi begini, anak-anak, bahwa software itu berbeda dengan physical manufaktur. Memang ada beberapa ciri khas yang sama, yaitu dimulai dari desain, dimodelkan. Itu sama seperti physical manufaktur atau hardware yang pabrik-pabrik yang menghasilkan physical. Ini software itu sebuah industri yang menghasilkan sesuatu yang tidak berwujud. Kenapa? Karena software ini pada umumnya memang diklasifikasi sebagai sebuah aset, tapi aset yang tidak berwujud. Jadi memang berbeda dia dengan physical manufaktur. Walaupun ada ciri kesamaannya untuk industri software dan physical manufaktur tadi, itu misalnya ada desainnya, ada pemodelannya, dan lain-lain, itu hal yang
sama, tapi pada prinsipnya ini berbeda. Makanya ada ilmu sendiri yang mempelajari bagaimana mengembangkan sebuah software. Software tidak mengenal arti atau kata aus, ya. Kalau saya istilahkan wear out ini dari bukunya Roger Pressman itu sebagai kata aus dalam bahasa Indonesia. Aus itu misalnya gini, sebuah physical hasil produksi manusia berupa fisik itu biasanya tidak akan terhindar dari namanya gesek, saling gesek, mesin itu saling bergesekan. Kemudian tidak akan terhindar juga dari debu-debu yang ada. Kemudian getaran-getaran, getaran efek-efek ini, efek-efek samping ini, getaran, gesekan, debu dan lain-lain itu dapat menyebabkan terjadinya kerusakan atau malfunction pada produk-produk fisikal tadi. Nah, itu berbeda dengan software. Software ini tidak mengenal getaran, tidak mengenal adanya gesekan yang menyebabkan dia tidak mengenal arti atau tidak mengenal aus, ya, karena tadi ada gesekan dan seterusnya. Itu software tidak mengenal itu. Nah, kemudian ada satu statement yang menarik di buku Roger Pressman tersebut, yaitu walaupun physical industry itu sudah masuk kepada komponen base atau walaupun sudah ada beberapa industri software yang masuk ke dunia komponen base, kebanyakan itu lebih banyak software itu dihasilkan atas pesanan. Ya, kita tahu bahwa banyak software house yang mengembangkan software berdasarkan pesanan. Jadi ketika ada orang membutuhkan software, dia akan datang ke software house dan dia akan minta, tolong dibuatkan software seperti ini, software akuntansi, software monitoring. Nah, walaupun ada beberapa software house yang ada beberapa produsen software yang sudah mulai masuk kepada komponen base, tapi lebih banyak software itu dikembangkan berdasarkan pesanan. Nah, kami di Dell E-Government Center itu punya beberapa pengalaman di mana memang kami bekerja juga atas pesanan, ya. Tolong bangun kami software seperti ini. Tapi memang lebih banyak, walaupun kami juga tidak di komponen base, tapi kami mempunyai grand design sebuah aplikasi e-government. Jadi ketika kami pun di Dell e-Government itu sudah mendesain sebuah grand design bagaimana mengembangkan aplikasi e-government. Nanti ketika ada yang pesan aplikasi, itu sudah kami rancang dari grand design kami itu. Jadi tinggal melengkapi puzzle-puzzle yang ada. Nah, itu metode yang kami kembangkan di Dell E-Government Center, di mana saya jadi ketua Dell E-Government Center. Nah, di sini memang Roger Pressman menekankan bahwa sudah ada yang mulai masuk ke komponen base. Ada juga, tapi masih banyak, lebih banyak itu berdasarkan pesanan. Memang custom build ini ada banyak keuntungan, ya, di mana memang ya kalau kita kembangkan, ya ada yang membiayai proses pengembangan itu karena dia membutuhkan. Nah, itu memang menjadi
permasalahan-permasalahan tersendiri. Nanti kita akan bahas di kuliah ini apa sih permasalahan-permasalahan yang dihadapi ketika itu merupakan software-software yang berdasarkan pesanan. Ketika itu pesanannya itu aplikasi yang seperti ya memang akhirnya jadi seperti user requirement itu kita lakukan, dan banyak hal itu kita lakukan untuk menghasilkan sebuah software yang memenuhi kebutuhan dari user. Tapi ada juga yang berdasarkan grand design dia, sehingga aplikasi yang dikembangkan itu punya konsep, punya tujuan yang sudah direncanakan sebelumnya. Nah, ini komponen based software engineering. Bahkan ada kuliah di TDL yang memang bagaimana membuat aplikasi aplikasi atau software yang berdasarkan komponen base. Ya, artinya memang sudah ada ya, kita sudah memulai komponen base software engineering. Nah, apa masalah? Tadi saya sampaikan bahwa ada perbedaan yang cukup cukup besar antara software dan physical product ya, software dan physical product. Saya tidak mau mengatakan hardware, jadi bukan hanya hardware di sini, lebih umum yang bersifat fisik gitu. Produk-produk yang bersifat fisik. Nah, di sini industri-industri fisik itu ya, ini perbandingan antara industri-industri fisik dan industri software ya. Nah, grafik pertama ini biasa disebut dengan grafik bak mandi. Ya, di software di buku Roger Pressman juga disebut bahwa ini adalah grafik bak mandi gitu. Kenapa dia disebut bak mandi? Ya, karena dia mulai kecenderungan hardware itu atau fisikal itu punya cacat produksi yang tinggi. Kemudian dia mengenal adanya wear out. Jadi semakin adanya garansi pada produk-produk fisikal itu menandakan bahwa ada keraguan di customer bahwa physical address ini bisa jadi cacat produksi ya, cacat produksi. Kita sudah beli dengan harga yang mahal, lalu ternyata baru 3 bulan kita pakai rusak. Kenapa bisa rusak gitu? Kenapa bisa malfunction barang-barang tersebut, physical address tersebut, bukan physical address tapi physical produk tersebut bisa terjadi kerusakan. Itu tadi yang saya sampaikan bahwa bisa terjadi cacat produksi, bisa juga terjadi memang rusak karena pemakaian. Nah, itulah yang membuat produsen physical produk ini berpikir untuk ya sudah kita kasih garansi supaya ketika rusak bisa kami tanggung gitu. Jadi ada jaminan. Ini kalau beli hard disk jaminan setahun tidak rusak. Kalau rusak kami ganti baru. Nah, itu hal-hal seperti itu menjadi titik poin untuk menarik customer. Nah, padahal kalau di dunia software itu tidak ada tadi wear out-nya. Berarti software itu produk yang sangat bagus dong. Nah, itu permasalahan kita, yaitu software itu bukan ancaman kerusakannya bukan terjadi karena pemakaian,
Ya, walaupun ada faktor itu, ya misalnya banyaknya data akan menyebabkan kebutuhan hardware yang lebih besar. Tetapi tidak ada di dunia software itu dikenal adanya wear out. Failure rate, kesalahan atau kerusakan, error, itu kalau di dunia software itu dikenal dengan error, corrupt dan lain-lain itu, atau tidak terpakainya sebuah software. Nah, ini failure rate-nya failure dia mulai dari tinggi. Kita lihat di grafik kedua. Pada grafik kedua ini dia akan menuju ke ini dalam di waktu, ya. Jadi sebuah produk software itu failure rate-nya itu semakin rendah ketika dengan waktu pemakaiannya. Ini ideal curve-nya software itu melandai, bukan naik lagi ketika ada kerusakan. Jadi dia failure rate akibat cacat produksi juga dia punya apabila produksi pertamanya tidak dilakukan pengujian secara benar, dia bisa tidak terpakai. Kenapa? Karena proses bisnisnya berbeda dengan si customer. Itu menyebabkan bisa jadi failure rate-nya tinggi pada pemakaian pertama. Jadi hal ini akan melandai ketika ternyata sama-sama usernya juga sudah familiar dengan softwarenya, akan membuat ideal. Dia akan turun seiring berjalannya waktu dan akan menuju ke ideal curve melandai. Namun hal itu akan terjadi sedikit goncangan. Jadi kalau Anda lihat di grafik yang tipis ini, yang di grafik yang tipis itu ada terjadi goncangan di sini. Apa yang menyebabkan terjadi goncangan? Adanya change, adanya perubahan software, perubahan proses bisnis, ya, perubahan proses bisnis. Jadi dibuatlah proses, ada misalnya perubahan peraturan, adanya kebijakan dari pemerintah, kebijakan dari pusat, yayasan misalnya yang mengubah proses. Nah, ini akan membuat sedikit ancaman kepada sebuah software. Ya, kalau hardware yang seperti itu, ya bisa jadi memang langsung diganti gitu. Kalau ini dia akan naik tinggi lagi failure rate-nya. Kenapa? Karena terjadi perubahan. Kenapa? Apa yang menyebabkan perubahan? Proses bisnis, ada banyak hal yang bisa menyebabkan terjadinya perubahan. Nah, ancaman apa yang bisa membuat sebuah software bisa terancam atau failure rate-nya jadi tinggi kembali padahal tadi sudah melandai? Misalnya, ya, ada software, ada proses bisnis baru yang harus dibuat, lalu dikembangkan lagi softwarenya, butuh adaptasi dari si user lagi, butuh penilaian terhadap hardware yang menampung software tersebut. Misalnya database-nya sudah harus dirubah dan lain-lain. Itu akan menyebabkan failure rate-nya tinggi. Tapi setelah itu adanya adaptasi, adanya pendampingan dari si pembuat software misalnya, itu akan membuat proses melandai kembali sehingga bisa menuju ke ideal lagi. Nah, ketika ada perubahan lagi, ada change lagi di titik ini, maka failure rate-nya kembali naik. Kenapa? Karena adanya proses tadi lagi. Dan itu terjadi kalau misalnya ada terjadi change di dalam. Memang di
di dunia software itu yang paling menakutkan bagi pengembang ataupun developer itu adalah berubahnya requirement itu pada saat pengembangan, berubahnya proses bisnis. Nah, itu adalah titik-titik di mana seorang atau pengembang itu mulai intensitas ya stresnya jadinya tinggi gitu. Kenapa? Karena adanya itu. Kami alami itu memang. Kami di dunia kami yang mengembangkan aplikasi e-government ini tahun 2009 itu kami mendapat change yang sangat besar, yaitu adanya perubahan peraturan. Jadi Menteri Dalam Negeri pada tahun 2019 mengeluarkan peraturan baru tentang perencanaan pembangunan dan penatausahaan keuangan yang menyebabkan aplikasi-aplikasi yang kita sudah bangun, yang kami sudah bangun di Dell e-Government Center itu terancam tidak terpakai. Nah, terancam tidak terpakai, kami tidak mau dong produk-produk kami akhirnya tidak bisa digunakan oleh klien, sehingga dengan niat baik kami membuat versi kedua dari aplikasi-aplikasi yang dikembangkan. Penyesuaian. Nah, penyesuaian setelah terjadi penyesuaian aplikasi ke dalam peraturan yang baru, itu mengakibatkan bukan hanya di bagian kami, bukan di software saja, tapi di bagian user pun demikian. Si bagian orang-orang yang mengentry data, orang-orang pengambil kebijakan, mereka pun mengalami hal yang sama. Value rate-nya ketika itu aplikasi yang dikembangkan itu sangat rentan tidak dipakai. Nah, tapi dengan pendampingan yang kami lakukan, dengan dengan pendampingan, dengan pelatihan, kami latih mereka lagi sehingga bisa mereka menyesuaikan diri, menyebabkan software yang dikembangkan itu bisa berjalan kembali, dan saat ini kondisinya sudah selesai, beberapa aplikasi sudah selesai, artinya memang sudah dihasilkan pada tahun 2020, targetnya sudah keluar, outputnya sudah keluar, selesai, kemudian ada yang melanjutkan lagi dan seterusnya. Itu adalah contoh di mana software rentan atau value rate dari sebuah software itu menjadi tinggi. Jadi kita lanjutkan. Software tidak mengenal spare part yang mengakibatkan harga perawatan software lebih mahal dibanding perawatan mesin. Jadi memang software tidak ada spare part. Yang ada cuman kebutuhan yang berkembang. Ketika dia sudah melihat software ini, dia ingin ada pengembangannya, ada kalau boleh ada seperti ini, kalau boleh ada seperti ini. Itu akan mengakibatkan software itu dikembangkan. Berbeda dengan hardware yang kalau boleh dibilang memang tidak bisa lagi dikembangkan. Ketika hard disk misalnya, dari kita beli 1 giga, lalu kita mau, karena kebutuhan data kita sudah tinggi, kita mau mengubah itu jadi 1 tera misalnya. Nah, itu yang 500 GB itu nggak bisa lagi dipakai. Bisa dipakai, tapi sudah dengan wujud yang lain, mungkin backup. Tapi tidak yang 500 itu yang dikembangkan lagi, tidak bisa. Nah, itu hal-hal yang membuat software itu menjadi istilahnya jadi benar-benar tidak mengenal kata wear out dan seterusnya. Nah, kegagalan pada software itu ada failure, ada error, ada corrupt dan lain-lain, menjadi indikasi adanya kekeliruan dalam perancangan. Nah, jadi kalau ada ketemu hal-hal seperti ini, itu
indikasi dari bisa jadi proses desainnya, proses requirement yang salah. Apalagi kalau kita sudah menghasilkan sebuah software dan software itu ternyata tidak dipakai. Kami di Dell e-Government itu bukan hanya sekedar menerima kerjasama pengembangan aplikasi, tapi yang paling kami tekankan adalah software yang kami hasilkan itu harus yakin dan mereka harus berjanji, harus sepakat untuk dipakai, bukan hanya pesan bayar terus tidak dipakai. Ada banyak software yang setelah dikembangkan ya dibeli tapi tidak bisa digunakan. Apalagi di pemerintahan, banyak sekali software yang seperti itu. Setelah dibeli, harganya ratusan juta. Setelah itu, ya tidak bisa dipakai. Kenapa? Karena tidak cocok dengan proses bisnis yang ada. Apalagi tidak bisa beradaptasi. Ya, kami punya cerita memang ada banyak mitra, ya, ada banyak mitra dari kabupaten-kabupaten yang lain yang akhirnya tidak bisa lagi memakai aplikasi yang tadi akibat keluarnya Permendagri, peraturan Menteri Dalam Negeri tadi. Ketika terjadi perubahan, mereka tidak siap. Ketika tidak siap, maka aplikasinya tidak dipakai, softwarenya tidak dipakai, masuk gudang. Ketika sudah seperti itu, ya itu bisa kita cap sebagai sebuah kegagalan. Makanya nanti bagi mahasiswa ketika mengembangkan software jangan berpikir hanya sampai output kita sudah menghasilkan software dan itu sudah selesai. Tidak. Anda harus yakin, harus mendampingi sampai benar-benar aplikasi itu terpakai. Jangan sampai kalian menghasilkan sebuah produk software yang malah tidak dibutuhkan, atau bahkan tidak, ya dibutuhkan memang pada saat itu, tapi hanya saat itu dipakai, setelah itu tidak dipakai lagi. Nah, ini mungkin jadi renungan bagi atau ini bisa jadi konsep yang bagus untuk kalian nanti ketika mulai masuk ke dunia industri. Nah, software application itu ada banyak sekali jenisnya. Ada sistem software, application software, engineering, scientific software, embedded software. Embedded software itu software-software yang dipasang pada alat-alat tertentu. Kemudian product line software. Ada web application, itu Anda tahu application web. Kemudian ada software artificial intelligence. Nah, dari semua jenis software ini ada yang menarik di sini, yaitu sebuah istilah yang bernama legacy software. Sebuah software legacy telah dikembangkan puluhan tahun yang lalu. Ya, ini menarik. Saya punya contoh nanti. Contoh real dari pengalaman saya mendampingi kabupaten. Jadi software legacy itu telah dikembangkan puluhan tahun yang lalu dan telah dimodifikasi terus menerus agar memenuhi perubahan kebutuhan bisnis dan platform komputasi saat ini. Pengembangan sistem semacam ini menyulitkan bagi organisasi besar. Mendapati sistem tersebut teramat mahal untuk dirawat, namun demikian mungkin memiliki manfaat. Anda tahu bahwa banyak sekali, misalnya di industri, software itu sudah mapan ya dengan proses bisnis yang ada. Misalnya proses software untuk perbankan, Anda bisa lihat di sana
aplikasi yang mereka gunakan itu adalah aplikasi-aplikasi zaman dulu. Aplikasi yang zaman dulu, dan mungkin memang masih bisa menjawab kebutuhan mereka sehingga mereka belum mau mengganti. Bukan hanya di perbankan, ada banyak sekali yang mungkin menurut Anda ketika melihat software itu, aduh ini software jadul. Tapi bagi user, bukan bicara cantiknya aplikasi, gambarnya, animasinya, bukan. Software itu dibeli atau dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan proses bisnis mereka. Selama proses bisnis mereka bisa terjawab dengan software yang ada itu, maka mereka akan gunakan. Tidak perlu diganti. Misalnya Anda mau menciptakan aplikasi perbankan yang bagus, yang cantik, yang cepat gitu. Tapi karena kebutuhan mereka sudah terpenuhi dengan software itu, maka mereka tetap menggunakan itu. Kenapa? Karena tadi kalau ada perubahan, rentan failure. Nah, hal-hal inilah yang membuat akhirnya ada dikenal dengan legacy software. Software yang dulu dikembangkan pertama kali, lalu selalu diupdate, sehingga kelihatannya aplikasi itu sudah tua. Yang bagi software engineer saat ini mungkin, aduh, udah lama banget itu aplikasi, sudah tua, sudah tidak ikuti perkembangan. Bahkan mereka akan kesulitan nanti di perangkat kerasnya. Kalau rusak, ternyata sudah tidak ada lagi pabrikan yang menjual produk tersebut. Bahkan ada yang menggunakan Windows zaman dulu ya, ada yang menggunakan Windows 31 sebagai Windows 97 sebagai sistem operasi. Karena apa? Karena software itu ada di situ. Software itu bisa berjalan di sistem operasi itu. Sehingga mereka harus mempertahankan sistem operasinya. Itu ada banyak software seperti itu. Nah, itu disebut dengan legacy. Nah, legacy software karena walaupun terus dikembangkan, itu bisa dikatakan kualitasnya buruk. Proses pengembangan software yang mereka lakukan itu juga sudah berkembang. Saya bisa kasih contoh pembandingnya. Buku yang Anda pakai ini, yang kita pakai di buku 8 ini, itu terbit tahun 2015. Roger Pressman pernah menulis, dan itu sangat terkenal waktu itu. Itu buku 5 dari Roger Pressman. Itu dikeluarkan tahun 2002. Anda bayangkan dari 2002 ke 2015. Itu jauh sekali bedanya. Dan dikembangkan dengan metode yang sudah berubah total. Buku 5 ke buku 7 atau buku 8 yang Anda pakai sekarang, itu metode pengembangannya udah berubah. Jadi ketika metodenya berubah, bahasa pemrogramannya juga sudah jauh. Bahkan PHP saja, ya PHP sebagai bahasa pemrograman itu sudah berkembang juga. Ya, dengan metode seperti itu dilakukan 20 tahun yang lalu. Ya, sekarang udah 2020, tahun 2000 lah kita tahun 2000. Ya, bisa dipastikan bahwa kualitasnya sudah buruk. Dengan metode yang dikembangkan saat itu, dengan bahasa pemrograman saat itu, dengan keterbatasan manusia saat itu, bisa jadi. Dan memang lebih umum itu disebut dengan kualitas buruk. Dirancang untuk memungkinkan diperluas lebih tinggi, lebih lagi. Maksudnya gini, hebat memang orang yang mengembangkan legacy software ini, programmer atau perancang software yang bisa bertahan sampai saat ini. Itu hebat. Kenapa? Dia sudah memikirkan bagaimana software ini dikembangkan terus-menerus. Tapi di satu sisi, ya, aplikasi yang bertahan lama itu mempunyai
keterbatasan saat itu. Dan apakah ini berarti ketika saya menghasilkan software saat ini, bisa jadi 10 tahun lalu, 10 tahun yang akan datang dikatakan sudah jadul, sudah jelek, atau bisa disebut dengan legacy software. Bisa jadi. Nah, memang ini debatable ya. Ini sedikit sedikit ada pertentangan. Kemudian ada dokumentasi buruk, disebut dengan dokumentasi buruk. Di saat itu memang nggak terpikir dokumentasi yang bagus seperti apa dari sebuah software. Dokumentasi ini dimaksud adalah bagaimana kita menggambar desain. Ketika Anda bangun rumah, Anda harus membuat gambar. Ya, metode gambar saat itu berbeda dengan metode saat ini. Ketika kita menggambar dulu pakai kertas, ya sekarang kita sudah punya AutoCAD misalnya. Nah, ini disampaikan oleh Roger Pressman. Tanpa dokumentasi testing, yaitu tanpa histori perubahan, dan ini menyebabkan legacy software itu bisa dibilang buruk. Tapi dia punya keunggulan. Apa? Dia mendukung core bisnis. Perbankan itu salah satu contoh industri perbankan masih menggunakan aplikasi-aplikasi Java dulu. Ya, menyebabkan mereka susah berkembang memang. Anda lihat banyak perbankan, ya ada yang benar seperti ada bank yang sangat maju, bahkan internet bankingnya udah canggih. Ada bank yang nggak punya internet banking. Itu menyebabkan, kenapa bisa begitu? Karena itulah, karena mereka terus berpacu menganggap bahwa legacy software itu sudah bagus dan mendukung proses core bisnis mereka. Itu menyebabkan software nggak pernah diganti karena ya sudah, proses bisnisnya masih bisa digunakan. Nah, proses bisnis masih bisa dijawab dengan software legacy tadi. Alasan mengapa legacy software harus berubah. Legacy software harus diadaptasi sedemikian rupa sehingga memenuhi kebutuhan dari lingkungan dan teknologi komputasi yang baru. Ya, komputasi yang baru harus beradaptasi. Kemudian kenapa? Karena hardware-nya bisa jadi tidak tersedia. Legacy software harus ditingkatkan kinerjanya supaya dapat menjalankan kebutuhan bisnis baru. Ya, kalau ada bisnis baru susah. Kenapa? Karena komputer softwarenya legacy. Legacy software harus diperluas sedemikian rupa agar ia dapat saling mengoperasi dengan sistem. Dulu orang berpikir bahwa bangun software itu hanya standalone, hanya dipakai. Terus kemudian ada jaringan, ya tinggal disambungkan dengan ODBC dan lain-lain. Jadi bisa tersambung. Nah, sekarang kita sudah mengenal namanya API yang membuat interkoneksi antar aplikasi, mesin to mesin bisa komunikasi. Nah, untuk hal seperti ini sulit diterapkan pada legacy software. Legacy software harus dirancang ulang sehingga ia dapat hidup dalam lingkungan pengoperasian jaringan komputer. Nah, solusi untuk legacy software adalah re-engineering dengan metode yang baru saat ini, dikembangkan ulang dengan bahasa pemrograman yang saat ini, tapi tetap menjawab kebutuhan proses bisnis yang dijalankan. Nah, kami punya contoh menarik karena di Dell e-Government Center tempat saya bernaung itu, kami sudah banyak melakukan proses ini, namanya re-engineering tadi. Kami punya pembanding banyak aplikasi, tapi walaupun demikian kami selain melakukan re-engineering, ada yang membangun beneran baru karena aplikasi lama tidak ada. Tapi untuk kasus tertentu, untuk legacy software, kami punya contoh namanya SIMDA. Ya, banyak sekali pemerintah daerah itu masih menggunakan SIMDA ini. Nah, SIMDA ini kami re-engineering, kami kembangkan dengan metode baru
dengan prinsip-prinsip dari Sinda ini kami gunakan sebagian dan kami modifikasi. Kami menghasilkan banyak, tapi inti dari core bisnis dari aplikasinya tidak kami buang. Proses bisnis inti dari aplikasi Sinda ini tidak kami buang. Kami buat grafik, kami proses bisnisnya, kami re-engineering ulang, kami desain ulang, tahapannya kami buat lebih dinamis. Tapi tentu saja kami memulai dari aplikasi Sinda Keuangan ini. Aplikasi ini sudah dikembangkan dari tahun 2004. Bisa dilihat sendiri itu copyrightnya 2004 oleh Badan Pemeriksa Keuangan, BPKP ya, Badan Pemeriksa Keuangan ya, pemerintah, Badan Pemeriksa Keuangan Pemerintah ya, BPKP. Itu dari tahun 2004 database-nya menggunakan SQL Server 2000. Anda bayangkan dari tahun 2000 SQL Server-nya. Saya nggak tahu ada Pemda yang sudah mengembangkan menggunakan SQL Server terbaru 2012, 2016. Tapi Pemkap yang mitra dengan kami itu masih menggunakan yang 2000. Database tahun 2000 kami ubah menggunakan database MySQL dengan tentu saja tabel-tabel yang sudah kami perbaharui. Kami melakukan re-engineering proses bisnisnya. Kami melakukan proses perhitungan, mendesain proses perhitungannya ulang. Dan banyak yang kami kembangkan sehingga menghasilkan aplikasi yang di sebelah kanan ini, namanya e-budgeting. E-budgeting kami kembangkan dari ini, aplikasi Sinda Keuangan. Tapi 25% kami gunakan proses dari Sinda Keuangan karena memang ini, karena BPKP mereka sudah punya proses bisnis standar dari pemerintah, dari peraturan menteri dalam negeri, dari pemerintah pusat, ada bahkan dari undang-undang. Mereka sudah mengakomodir itu. Mereka sangat bagus dalam hal aturan-aturan, dan kami mencontoh itu. Namun di satu sisi kami gunakan metode teknik-teknik yang saat ini berkembang. Bahkan kami menggunakan JavaScript, ada namanya, kami tambahkan WebSocket untuk React ya. Ada banyak teknologi baru yang kami terapkan di e-budgeting ini. Dan itu menjawab kebutuhan. Artinya proses bisnis di pemerintah daerah itu tetap berjalan dengan baik, bahkan lebih efisien dengan proses bisnis yang kami re-engineer. Nah, ini menarik karena sudah kami lakukan, dan itu kami sudah punya beberapa produk yang modelnya seperti ini, termasuk aplikasi pendapatan itu dari kantor pajak tahun 2000, bahkan data tahun 94 itu ada database-nya, dan itu kami re-engineering ulang dengan metode yang saat ini berkembang, dengan teknologi yang saat ini berkembang. Terdapat 4 kategori software berkembang saat ini. Ada web application, mobile, ini mungkin kalian sudah tahu, product line software. Nanti ini akan kita lanjut di topik selanjutnya. Mungkin materi kita tentang software sampai di sini. Setelah ini kita akan lanjut ke topik kedua, namanya software engineering. Demikian materi ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.